Baik, perkenalkan nama saya Putu Raditya Dika dengan NPM 247822059 dari kelas TRI 4B. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mengerjakan video hands-on dari mata kuliah pemrograman internet 1, yaitu di sini saya akan masuk ke lab session 15, yaitu automated testing ya. Di lab session 15 ini ketentuan videonya di sini ada 5 ya. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan arsitekturnya dari project Smart City Issue Tracker yang kita bangun. Kemudian kita bakal demo fungsionalitas aplikasinya. Di sini demonya kita bakal pakai dua portal ya. Pertama portal citizen atau front end-nya, kemudian bakal pakai portal admin atau back end-nya. Kemudian di sini kita bakal membedah kode dan dokumentasi API. Oke, kemudian di sini kita bakal running automatic testingnya, dan yang terakhir di sini ada refleksi gitu. Oke, di sini yang pertama-tama kita bakal masuk ke penjelasan diagram arsitektur Smart City Issue Tracker. Nah, di sini yang pertama kita bisa lihat di netachat ya. Di sini sudah diberikan sebenarnya struktur arsitektur monolitik, kemudian ada arsitektur microservice dan juga arsitektur headless. Oke, di sini yang pertama kita masuk ke arsitektur monolitik terlebih dahulu. Nah, di fase awal, arsitektur monolitiknya itu masih berbentuk satu kesatuan di dalam satu server. Bisa dilihat di sini semuanya itu masih di dalam satu kotak ya. Di sini server monolitiknya ada front end Django templates, back end Django logic, dan database PostgreSQL. Jadi, ketiga-tiganya ini front end, back end, dan juga database-nya itu masih dianggap sebagai satu alur yang menyatu. Nah, kemudian di sini tuh usernya tuh mengakses aplikasi lewat browser. Kemudian request HTTP-nya tuh masuk ke server Django. Server yang ini ya, yang di dalam kotak ini. Nah, di dalam server ini terdapat front end, back end, dan juga database. Yang terakhirnya di sini bakal disimpan ke dalam database PostgreSQL ya di sini. Kemudian di sini yang kedua itu ada arsitektur microservice, yaitu arsitektur yang berskalanya industri ya di sini ya. Nah, kalau tadi arsitektur monolitiknya itu semuanya itu masih jadi satu, di arsitektur microservice ini sistemnya tuh udah mulai dipecah menjadi beberapa service kecil. Nah, di diagram ini kita bisa lihat usernya itu bakal mengakses aplikasi lewat API gateway atau load balancer ya. Kemudian setelah itu tuh requestnya bisa diarahkan ke service yang kita inginkan. Misalnya di sini ada out service, report, dan notify service di sini ya. Nah, misalnya di sini di out service di sini tuh punya database sendiri gitu. Jadi nanti out service-nya itu punya database sendiri, report service-nya itu punya database report sendiri, kemudian notify service-nya juga tuh punya database notify sendiri. Jadi dia udah terpisah-pisah di sini. Kemudian yang ketiga di sini tuh ada arsitektur yang namanya headless dan spa. Nah, di arsitektur yang ketiga di sini tuh yang kita pakai di aplikasi Smart City Issue Tracker yang kita sedang buat di project kali ini gitu ya. Nah, di arsitektur ini front end-nya tuh udah mulai dipisah-pisah gitu, front end dan back end-nya. Di sini untuk warga atau citizens, tampilannya itu menggunakan front end spa, dan spa-nya itu nanti dibuat dengan HTML, CSS, dan juga Vanilla.js gitu. Nah, kemudian kalau warga mengakses portal citizen lewat browser, front end-nya itu mengirim request ke back end menggunakan REST API dan juga formatnya JSON gitu. Nah, kemudian backend-nya itu bakal menggunakan Django dan Django REST Framework. Nah, di backend ini tuh disebut headless karena backend-nya itu tidak lagi fokus untuk ngerender halaman front end warga. Jadi backend-nya di sini tuh lebih fokus menyediakan API, logic aplikasi, dan juga akses ke database-nya. Nah, jadi pas warganya login, kemudian membuat laporan, mengajukan laporan, atau ngebuka feed public, front end itu bakal langsung ngirim request ke API backend. Nah, di sini di sisi yang lainnya, di sini ya di sebelahnya nih atau sampingnya warga ini ada admin. Nah, admin di sini tuh masih menggunakan front end admin dari Django templates. Jadi portal adminnya tuh masih menggunakan halaman Django karena lebih praktis untuk mengolah data dari sisi adminnya gitu. Nah, jadi di sini tuh ada dua jenis front end. Pertama ada front end warga yang berupa spa,
Dan kedua yaitu ada front end admin yang berupa Django admin atau Django templates. Seperti itu. Nah, di sini mungkin di sini saya akan memperlihatkan diagram arsitektur dari aplikasi Smart City Issue Tracker yang sudah saya buat. Sini saya generate-nya menggunakan AI ya gambarnya ini. Nah, di sini bisa kita lihat aplikasi ini tuh menggunakan konsep headless backend plus Spa Citizen plus Django admin. Jadi front end untuk warga dan back end untuk adminnya itu udah dipisah, tapi nanti itu bakal tetap saling terhubung lewat API. Nah, di sebelah kiri di sini tuh ada warga atau citizen yang bisa mengakses portal citizen. Nah, di portal citizen ini nanti front end yang digunakan warga untuk login itu nanti warga-warganya yang udah login terusan dia itu bisa membuat draft laporan, mengajukan laporan dan juga dapat melihat feed publik atau laporan-laporan warga-warga lain yang sudah diajukan gitu. Kemudian di bagian tengahnya itu ada Nginx dan Unicorn. Nah, Nginx ini tuh berjalan di port 8009 dan fungsinya itu sebagai reverse proxy atau dia itu bakal nanti menerima request dari luar gitulah. Kemudian di situ ada requestnya itu bakal diteruskan ke Unicorn yang portnya 9009. Nah, nanti Unicorn ini tuh bakal menjadi aplikasi yang jalan di Django server gitu. Kemudian di sini ada bagian utamanya yaitu ada di backend API yang dibuat menggunakan Django dan Django REST Framework. Nah, backend ini nanti bakal jadi pusat logic dari aplikasinya, kayak mengatur login usernya, kemudian ngebaca data usernya, kemudian ngebaca siapa yang ngebuat laporan, merubah status laporan, dan juga endpoint API yang dipakai di front end-nya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada backend database PostgreSQL. Nah, database ini tuh ya untuk menyimpan data-data penting aplikasi kayak data user, laporan, status laporan, kemudian data apalagi ya data user-usernya gitulah. Oke, kemudian di sini di sebelah kanan tuh ada sisi yang adminnya atau sisi adminnya gitu yang bisa mengakses portal admin. Nah, di portal admin ini nanti dia itu menggunakan Django admin atau Django templates. Jadi nanti ini dia bakal berbeda dengan portal citizen yang berupa SPA tadi. Admin ini tuh menggunakan portal admin ini tuh untuk melihat laporan yang masuk dan mengubah status laporan, misalnya dari reporter ke in progress, dari in progress ke resolve gitu, dari resolve ke verify atau gimana gitulah pokoknya dia ntar jalan ya. Kemudian di situ tuh ada Swagger atau Scalar sebagai dokumentasi API. Nah, di sini endpoint API itu bisa dilihat dan dicoba langsung. Jadi ini tuh nanti bakal bisa memudahkan saat proses testing dan pengembangan. Seperti itu. Oke, di sini kita bakal masuk ke yang kedua. Di sini kita bakal demo fungsionalitas aplikasinya. Di sini kita bakal membuka portal citizen dan juga portal admin ya. Di demonstrasi ini kita bakal mendemonstrasikan pembuatan draft laporan, kemudian mengajukan laporan tersebut, kemudian ajukan laporan tersebut dan statusnya reported, dan tunjukkan fitur anonimitas pada feed publik. Kemudian di portal admin atau di backendnya, di sini kita bakal login ke portal admin dan menunjukkan halaman dashboard. Nanti kita juga bakal cek laporannya tuh dari front end tuh bakal masuk ke entar di backendnya. Kemudian ubah status laporan yang baru saja dibuat oleh citizen pada poin sebelumnya. Oke, di sini kita masuk ke sini, saya sudah siapkan di sini. Kita coba login dulu nih sebagai citizen ya, ini username-nya Putra. Oke, di sini loginnya udah berhasil. Di sini kita coba membuat laporan baru. Misalnya di sini bentar. Drainase. Jangan deh, yang lain. Banyak maling berkeliaran. Keamanan berarti ya. Oke, masih di mana ya, di
di Polinela, di Gang Senen aja deh, Gang Senen. Setiap hari ada laporan motor dan barang hilang. Oke, di sini kita bisa menyimpan draft atau bisa kita ajukan langsung. Nah, kalau kita simpan draft nanti di sisi admin atau di sisi user yang lainnya, kalau mereka login ke aplikasi front end ini, dia nanti tuh nggak bisa ngelihat karena statusnya draft. Draft itu yang bisa ngelihat tuh cuman user yang membuat draft tersebut. Kalau diajukan nanti dia statusnya bakal reported. Jadi nanti admin dan juga user lainnya yang login ke aplikasi ini bisa ngelihat laporan yang udah kita ajukan seperti itu. Di sini misalnya kita simpan draft dulu. Di sini draftnya baru simpan ya. Oke, kita coba ini nggak, kita coba di ini aja deh, di tab baru aja. Aduh, sorry nge-lag. Sama dia. Oke, itu tadi. Sini masukin user yang sama ya. Yang sama yang lain, user citizen yang lainnya di sini. Oke, di sini nggak terlihat ya dia draftnya di user citizen 1 dan di citizen lainnya itu nggak terlihat karena dia statusnya masih draft. Kemudian kita coba lihat di backend. Di sini kita login sebagai admin ya. Admin passwordnya kalau nggak salah ini. Oke, kita tunggu sebentar nih, loginnya agak lama sih emang karena sinyal jelek dan laptopnya patah-patah. Oke, kita coba cek reports. Ini ada di reports ya. Nah, di reports ini kita bisa lihat ya, tadi tuh si Putra atau si user anonimnya tadi. Oh ya, di sini juga tidak terlihat ya user anonimnya di sini. Usernya nggak kelihatan karena di sini usernya anonim seperti itu. Jadi kalau mau kalau mau ngelaporin aman gitu, nggak kelihatan sama orang lain yang lapor itu siapa. Oke, kemudian di sini nggak masuk ya si Putra ini laporannya karena belum diajukan. Di sini laporan yang bersifatnya draft ini, berstatusnya draft ini masih bisa diedit. Misalnya di sini, sabar. Kita edit jadi misalnya, nge-lag, sorry. Maling banyak banget. Polinela. Nggak aman di sini. Oke, di sini dia berhasil tersimpan ya dia. Jadi terubah, dia nggak membuat draft baru. Kemudian kalau misalnya kita ajukan, dia nanti bakal statusnya reported gitu. Jadi nanti di sisi sisi web orang lain dia tuh bakal terlihat. Nah, di sini terlihat ya maling banyak banget di Gang Senen dan di Polinela. Kemudian kita coba cek di sini di backendnya. Udah nge-lag banget. Nah, di sini masuk ya dia yang maling banyak banget ini. Autornya Radit. Kalau di sisi admin ini dia kelihatan ya autornya. Kecuali kalau di sisi front end dia tidak terlihat. Oke, kemudian kita ke portal admin, login ke portal admin dan tunjukkan halaman dashboard. Ubah status laporan yang baru saja dibuat oleh citizen pada poin sebelumnya. Sini kita masuk ke dashboard ya. Di sini di dashboard ini sebenarnya ngubahnya tuh di reports ya kalau di aplikasi saya. Di sini kalau di dashboard ini kita bisa ngelihat laporan terbaru dan juga laporan selesainya. Kalau mau ngubah status laporan itu di reports. Sini bisa lihat ya di sini. Oke, sini kita coba ubah yang paling banyak banget ini nih. Kita ubah, aduh, sebentar, patah-patah banget. Ini kita ubah jadi verify. Nanti kalau kita pencet verify, dia itu statusnya bakal menjadi in progress.
bakal jadi verified. Kalau proses baru ntar in progress. Kemudian di sini kalau kita lihat di sisi front end-nya, di sisi user bukan yang melaporkan ya, user lain di sini tuh terlihat juga ya verified di user yang ini juga terlihat karena tadi sudah diajukan, jadi nggak bisa diedit lagi ya dan nggak bisa dihapus. Nah tadi kalau misalnya draftnya, misalnya ini nggak aja dulu lah, draftnya udah draftnya itu belum diajukan, dia tuh bisa dihapus. Jadi kalau dia udah diajukan dia nggak bisa dihapus gitu. Nah tuh berhasil dihapus ya deh ya. Oke, kita masuk lagi ke, kemudian kita masuk ke yang nomor 3 aja ya, bedah kode dan dokumentasi API. Di sini buka kode program, tunjukkan blok kode yang paling menantang. Menurut saya blok kode yang paling menantang itu sih di Smart City Spy ya, Smart City Citizen Spy ini ada di Router.js karena di sini dia tuh jadi satu semua gitu. Jadinya kalau mau ngubah beberapa fungsi itu harus dari sini semua. Jadi dia kalau ada yang salah dikit bisa mempengaruhi yang lainnya. Di kemarin tuh saya tuh susahnya itu di load reports, kalau nggak salah di load reportsnya itu saya berulang-ulang kali nyoba karena dia tuh kadang bisa ngelihat reports user lainnya, kadang nggak bisa karena di load reportnya masih salah. Jadi saya ngulangnya berkali-kali. Dan di sini juga tuh lainnya banyak banget, dia sampai 1000. Menurut saya sih di situ susahnya ya. Kemudian di mana lagi kemarin? Sebenarnya bukan di blok kode sih. Kemarin ada di server ya. Kemarin itu susahnya itu karena servernya itu nggak bisa dimasukin karena di sini saya lupa matiin insecure kontennya. Katanya kemarin udah saya tanya, itu katanya di servernya itu tidak mengizinkan HTTP, tapi ternyata cuma dimatiin insecure kontennya aja udah bisa. Itu saya muter-muter banyak kali, jadi di situ menurut saya lumayan tricky juga sih. Kemudian di sini kita bakal buka Swagger atau Scalar, pilih salah satu aja dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint. Ini saya coba Swagger aja ya di sini karena lebih enak sih menurut saya. Swagger ini lebih colorful juga. Di Scalar ini tuh fungsinya buat admin ngecek endpointnya ya. Di sini kalau kita lihat di sini ada API reports, API get API reports, post API reports, get API reports by ID, put API reports by ID, dan banyak lagi di sini, bisa patch juga di sini. Oke, kalau kita coba sini apa tadi perintahnya? Swagger salah satu endpoint saja. Kita coba API token ya. Trader. Username ini front end ya di sini, berarti coba kita Radit. Kalau salah Gordon ya passwordnya. Oke, di sini dia berhasil ya di sini. Salah satu API-nya coba kita cek di sini berhasil apa enggak, kita authorize-nya. Kita ambil akses tokennya. Aduh kok banyak banget kopinya. Sini kita coba masuk di authorize. Apa ini? Kita authorize coba ya. Nah, sini udah berhasil ya. Dia ada tulisan logout, berarti dia udah login. Kalau kita pencet logout, ntar dia bakal keluar dan suruh login lagi pakai itu. Oke. Kita coba get reports ya, atau apa ya? Jangan get reports deh. Kayaknya post report saja deh. Kayaknya bisa di sini. Kita coba mana sih? Agak bingung juga di sini Mas ya. Nah, di sini title-nya itu kategori jangan rusak. Sampah segunung. Deskripsi banyak banget. Jalan lagi, jadi bau kalau lewat dan gak enak
dipandang. Location-nya string, location-nya di mana ya, Damri. Kategorinya coba kita lihat di sini, kategorinya itu reports models. Jalan rusak, sampah, S-nya gede, sampah, keamanan. Berarti sampah ya kategori di sini ya. Oke, execute. Oke, di sini berhasil ya harusnya. Coba kita cek di sini, kalau nggak berhasil berarti error kali ya. Berarti masuk dia di sini ya. Bisa dia di sini endpoint reportnya. Oke, di sini udah berhasil. Kita udah coba 2 endpoint. Kemudian di sini kita bakal running automated testing. Di sini kita diminta untuk menjalankan perintah eksekusi unit testing backend dan playwright pada aplikasi yang telah pada aplikasi yang udah di save tadi tuh. Tunjukkan kalau kita tuh berhasil tanpa sukses gitu ya. Oke, kita di sini coba langsung ya. Pertama kita di sini testingnya itu saya tuh clone dari repository Bu Nurul ya. Di sini tuh ada 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Di sini ada additional. Di additional itu ada beberapa testing. Di sini tuh ada untuk pengujian untuk menaikkan coverage, model dan serializer, menguji string report agar memanggil string dan mengambilkan judul laporan. Kemudian menguji ini banyak lah pokoknya di sini. Dia ada 45 testing ntar kalau yang buat di backend dan 9 testing buat di front end di spanya. Salah copy. Oke, kita coba jalanin satu dulu ya. Tadi apa katanya? Kita coba jalanin unit testing backend playwright. Oke, kita coba di sini, kita lihat kodenya, perintahnya pattern manage.py testman app ya, coba di sini. Nah, di sini kalau kita tes nanti itu bakal mengeluarkan titik-titik gitu. Titik E sama F. Kalau titik itu berarti yaitu lolos dari testing. Kalau F itu berarti failure. E itu berarti error. Sebenarnya F sama E itu nggak jauh beda sih. Oke, kita tunggu aja di sini ya. Lumayan lama sih sebenarnya ini. Karena dia 45 tes. Jadi agak memakan waktu. Bakalan kita lihat di sini. Tunggu sebentar ya. Oke, sini nggak ada yang F atau E ya sini. Karena sebelumnya saya udah coba dan nggak ada error. Harusnya sini juga nggak ada error. Kalau ada error berarti ada yang keganti atau ada yang salah ketik. Oke, habis testing nanti kita bakal ntar cabut aja. Refleksi satu kendala paling sulit, bug error yang dihadapi selama 1 semester.
lumayan lama ya nunggunya. Saya di skip aja ntar ya. Udah berapa ini? Oke, tunggu aja. Hari ini kenapa sih kok tersambung ke HP terus? Oke, di sini udah berhasil ya dia running 45 tes dalam waktu sekian detik ini. Ya titik-titik semua ya. Hasilnya oke, di sini nggak ada yang error. Oke, kemudian di sini kita lanjut ke kita bakal cek coveragenya ya. Berapa persen dia berhasilnya? Ini. Kita cek coverage reportnya. Nah di sini di coverage reportnya ini tuh dia berhasil, kalau punya saya tuh 99% ya dia untuk keberhasilannya. Di sini kalau dia masih di bawah 80% itu berarti dia tuh masih kurang lah, atau masih banyak yang kurang, atau masih banyak yang gagal gitu. Karena di sini saya 99%, di sini artinya sudah lulus gitu. Kalau di bawah 80% baru gagal gitu. Tapi sebelumnya tuh punya saya tuh 87%. Karena kemarin tuh ada perubahan di tes additional, kemudian saya ubah lagi kodenya jadi dia 99% dia untuk total covernya gitu. Kemudian sini ya penjelasannya, semakin tinggi persentase kode coverage semakin baik tes script yang dijalankan, karena mau cover semakin banyak kode program. Jika total persentase yang ditunjukkan kurang 80%, perbaiki dan tambahkan tes script sebelumnya. Kayak gitu, karena di sini saya udah lebih dari 80 jadi udah lulus ya. Coba kita running ini. Nggak usah deh, tadi itu udah. Nah ini sama aja nih sebenarnya nih. Oke, ini bedanya. Kalau ini tadi kan kita ngetesnya jalannya satu-satu nih, dari yang ini ke yang ini. Kalau ini dia langsung dia habis kita jalanin titik-titik tadi tes itu, dia langsung di bawahnya ada coverage ini. Kemarin tuh kayaknya ada yang ngecek di waktu apa gitu ya, kodenya saya lupa. Oke, kita coba lanjut yang ini deh ya. Langkah kemudian kita coba eksekusi pengujian front end ya, E2E playwright ini. Bagaimana masuk ke dalam directory berisi script front end. Kita masuk ke spa berarti ini ya. Harusnya sih bisa nih berhasil. Oke. Kemudian kita tes di sini untuk npx playwright test. Ini bedanya headed sama yang enggak itu cuman beda di tampilan aja. Kalau headed tuh dia ntar bakal langsung otomatis buka browser gitu. Sebelum dijalanin npx playwright test ini, sebelumnya server front end sama backendnya harus jalanin dulu ya. Saya udah jalanin front end sama backendnya di terminal yang lainnya, jadi dia langsung bisa di sini. Kita tes di sini ya, apakah dia berhasil. Kalau sebelumnya sih berhasil ya, 99 ya. Kalau di sini sekarang harusnya berhasil juga. Kita tunggu aja sih ini. Habis ini ntar kita coba yang di browser ya.
Oke, 9-nya ada passes nih, seharusnya sih udah lolos ya, tinggal kita coba yang di browser ya. Nah ini dia ada animasinya dia kalau yang headed. Telat. Kemarin sih di sini ada satu kendala juga ya sebenarnya. Waktu pengetesan dia itu di dashboardnya itu di lognya itu aman, dia checklist centang, tapi pas di tampilan browsernya itu dia tuh apa ya, kayak ada gagal terkoneksi ke server gitu loh, dia ada 502 error gateway gitu. Jadi untuk ngetes ini sih lumayan penting sih, karena ada yang nggak terlihat juga errornya di log. Kalau di sini sih terlihat semua ya, harusnya udah bener semua karena kemarin sudah saya perbaiki juga. Nah reports, nah di dashboard backend sih kemarin tuh yang error. Oke, yang terakhir. Oke, dah semua ya di sini ya. Terakhir di sini nggak ada yang fail ya, di sini udah ya. Kemudian yang terakhir refleksi. Di sini sebutkan satu kendala paling sulit bug error yang dihadapi selama satu semester. Sebenarnya sih untuk bug error paling sulit tuh nggak ada sih, maksudnya nggak sesulit itu, cuman ada yang ya sulit tapi nggak sesulit itu, maksudnya yang masih kecil-kecil gitu. Contohnya waktu kapan tuh ya, itu tuh servernya tuh tidak bisa terkoneksi ke waktu apa sih namanya, waktu publikasi itu dia nggak bisa terkoneksi ke Unicorn-nya, itu harus nge-restart berkali-kali gitu. Lumayan membutuhkan waktu yang lama sih, cuman nggak terlalu sulit gitu karena masih ada bantuan AI juga sih sebenarnya. Kemudian ada apa yang tadi kayak udah saya bilang, ada kesalahpahaman sebenarnya dari server sama websitenya. Karena kalau di kemarin saya coba itu di front end yang udah di publish ini, dia tuh nggak bisa insecure kontennya. Katanya tuh harus servernya tuh harus install HTTPS, tapi sebenarnya di insecure kontennya aja bisa. Mungkin itu aja sih sebenarnya dari saya yang paling error, yang paling sulit errornya. Nggak ada yang terlalu senyusahin itu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Jika ada penjelasan dari saya yang kurang baik atau masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, di sini saya matiin dulu ya. Ini saya rekamnya videonya audionya pakai HP, nanti kalau suara yang delay maaf ya. Samain dulu.